Halo, selamat pagi kelas 4B. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 8 April 2022. Nah, pelajaran kita hari ini masih berhubungan dengan cahaya. Ya, masih berhubungan dengan cahaya. Jadi, Miss mau review sedikit, boleh ya? Yaitu di halaman 111, cahaya dapat dipantulkan. Ya, jadi di sini misalnya ada istilahnya pemantulan baur. Ya, contohnya pemantulan baur. Itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat air kolam yang isinya ada hewan-hewan air ya. Nah, tapi di tengah-tengah air kolam ini misalnya ada seperti angsa atau bebek sedang berada di tengah-tengahnya. Nah, air tersebut tidak diam, malah bergelombang. Bahkan bayangan yang dihasilkan juga agak berbayang ya. Coba lihat di halaman 11. Ada gambar pemantulan baur pada permukaan air yang bergelombang. Kenapa? Di air tersebut ya ada seekor hewan ya, misalnya angsa atau bebek berada di dalamnya. Makanya dia nggak tenang airnya. Beda dengan air danau atau air kolam lainnya yang nggak ada hewan lain tapi dia cukup diam. Nah, itu masih bisa. Bayangannya yang dihasilkan mirip dengan aslinya. Kalau ini kan tidak berbayang. Jadi nggak serupa sekali ya dengan yang aslinya. Sementara dengan pemantulan teratur, ini dia, contohnya ini, pemantulan teratur. Oke, pemantulan teratur, biasanya airnya harus tenang sayang. Nah, coba kita bandingkan. Kalau mau air yang tenang, makanya bisa dihasilkan bayangan yang mirip dengan aslinya, seperti ini. Mirip ya. Di gambar juga sudah ada. Artinya apa? Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap, lihat mengkilap kan, dan mengkilap, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Jadi, bayangan yang dihasilkan mirip seperti aslinya. Kalau airnya diam. Kalau airnya bergelombang, kamu cemplungin benda kan dia bergelombang tuh. Dan bayangan seperti aslinya juga tidak akan mirip serupa, jadi dia seperti berbayang gitu ya. Oke, nah di halaman 112, ini ada macam-macam cermin yang untuk, setahu kamu untuk berias ya cerminnya. Nah, seperti ini. Wah ya, ini kita anggap contohnya siapa ya di sini siswanya yang mau kasih contoh? Hah? Ya udah gini aja lah. Saya mau panggil Michael Justin. Nah, ya jadi andaikan ini adalah Michael Justin sedang bercermin. Nah, seolah-olah dia mau pergi ke sekolah, ya kan? Rias dulu wajahnya. Sudah? Nah, ini artinya cermin datar. Cermin datar itu cermin yang ada di rumah kamu, Carlis. Michelle, Nicole. Punya cermin datar nggak di rumah? Silo, Grace. Ada? Mana coba cerminnya? Sean Kai, Carlos. Ada? Paul, Chloe. Suka bercermin nggak kalian? Suka ya? Sisiran, pakai cermin kan? Nah, ya. Jadi cermin datar itu ada di rumah kamu ya. Atau Miss, saya nggak buat cermin datar, cermin rias. Nah, cermin untuk berias. Nah, mau kan? Yang di rumah yang digantung gede. Dah. Ya terserah mau buat, mau kotak, terserah saya. Yang penting ada kan cermin rias. Nah, cermin rias ini adalah contoh dari cermin datar. Coba lihat di halaman 112. Ya. Nah, Miss mau tanya dengan Paul. Wow, andaikan di foto ini adalah Michael Justin. Coba kamu sebutkan mana ya objek aslinya, apakah yang ini atau yang ini? Yang di luar cermin atau di dalam cermin objek aslinya? Di luar cermin. Yang ini di luar cermin? Ya, Miss. Bukan yang ini? Kan. Ya oke benar ya. Jadi
objek aslinya yang asli loh. Nah, yang ini yang di luar cermin ya. Ini siapa, Miss? Ini siapa, Miss? Nah, di sini adalah bayangan si cermin tadi. Nah, bayangan si objek tadi, namanya objeknya kan Michael. Berarti bayangannya si Michael juga, bukan si Jericho ya. Nah, ya. Jadi bayangannya si Michael juga. Paham? Nah, masih Paul yang saya tanya dulu. Kita akan review sedikit sayang. Supaya paham ya, Nak. Mana Miss Paul? Paul Leonhardt. Paul? Ya, Miss. Ya, dengarkan saya Miss lagi ya. Coba Paul jelaskan sedikit bayangan yang terbentuk dari cermin datar. Bisa? Paul bisa nggak? Bayangan tegak dan semu. Iya, berarti yang semu yang mana? Yang di dalam kaca. Iya, dia hanya sifatnya bayangan maya ya. Karena ini adalah objek aslinya. Berarti ini bukan yang asli, dia hanya bayangan semu. Nah, ya, oke. Apalagi, Nak? Bayangan yang terbentuk di cermin datar. Besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sesungguhnya. Oke, ini tingginya si Michael Jackson 120. Bayangannya juga 120. Ya kan? Nah, oke, lanjut. Apalagi yang terbentuk bayangannya? Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, lihat. Sama-sama mereka pakai tangannya begini. Coba lihat tangannya. Nah, berarti kan dekat jaraknya kan? Berarti bayangan Jessica sama seperti si aslinya juga. Sama-sama pegang. Kamu siapa? Nah, dia juga jawab, kamu siapa? Nah, seperti itu. Ya kan? Oke, lanjut. Wow, lihat jarak bendanya dekat kan? Kalau jauh ya jauh, dekat ya dekat begitu. Oke, lanjut. Apalagi bayangan yang terbentuk? Bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Iya, begitulah. Jadi tingginya sama, bayangannya tegak dan semu. Ini yang semu ya. Oke, contohnya adalah cermin rias di rumah kita ya, Carla Livi, Chloe, Annabel. Thank you. Coba Miss mau panggil lagi yang PTMT deh. Saya mau panggil si Axel. Nah, ini Miss kasih contoh siapa ya gambar ini. Udah gini aja. Sebentar, jangan ribut nak yang PTMT. Ini andekan adalah si Carla Livi. Ya, Carla Livi sedang berias. Ini mau tanya dengan Excel. Kira-kira objek aslinya yang mana? Di luar cermin atau di dalam cermin si Carla Livi-nya? Di mana? Iya, jadi si Carla Livi adalah di luar cermin ya. Ini aslinya ya. Siapa ini? Bayangan? Bayangan apa, Nak? Maya. Oke, benar. Bagaimana jaraknya? Dekat atau jauh? Jauh ya. Jauh ya jauh, dekat ya dekat. Nah, yang misalnya jaraknya 1 meter. Kan ini kan agak jauh. Nah, ya oke ya. Bagaimana besar dan tingginya sama tidak? Sama nggak? Jangan nanti objeknya si Carla, di sini gue loh. Kan nggak mungkin kan? Nah ya, si Carla tinggi, bayangannya kok bisa kecil? Nggak ada ya, oke tidak ya sama ya. Thank you Eksa. Oke, ini siapa nih? Oke, ini mau panggil yang PTMT. Kita anggap saja ini adiknya siapa nih? Adiknya adik-adik orang lah ya. Oke, ini mau panggil dulu si Jericho. Mana dia objek asli Jericho? Di luar cermin atau di dalam cermin? Di luar cermin. Bagaimana bayangannya? Sama bagaimana jaraknya, Nak? Jarak dekat.
Bagaimana tinggi atau besar bayangannya? Sama. Oke, sudah mengerti ya, cermin datar. Saya kasih contoh lagi nih. Nah, ini saya. Oke, coba yang jawab Lois Pan dulu. Andaikan ini adalah si Jason Pierre. Nah ya, ini si Jason Pierre ya Lois. Ini mau tanya. Dengarkan dulu ya sayang. Mana objek asli si Jason? Di luar cermin atau di dalam cermin? Nah? Objek aslinya yang mana, Lois? Halo? Luar. Di luar cermin adalah si Jason Pierre, objek asli yang ini. Nah, ini si Jason ya. Siapa dia? Siapa dia? Jason. Ini si Lois, diam aja. Siapa dia Lois? Ini siapa ini? Kita Jason. tahu ini siapa? Apa jawabannya? Iya, si bayangan semu atau maya. Bayangan semu atau Bayangan. maya. Iya, benar. Bagaimana, Nak? Jarak bendanya dengan bayangannya? Agak jauh ya, oke. Bagaimana dengan besar dan tingginya? Lois. Lois, aduh Lois ini kenapa diam-diam aja sayang? Bagaimana? Bisa panggil dia Jason dulu, Jason Pierre. Jason, speakernya, nak coba dulu setting volumenya sayang. Nggak muncul suara Jason. Jason, halo Jason. Bayangannya, Miss. Ya, nggak muncul suaranya, nak. Jason, halo. Oke, saya cancel dulu ya. Prinselo. Prinselo, halo. Iya, Miss. Oke, dengarkan ya. Bagaimana jarak benda asli dengan jarak bayangan, nak? Di cermin datar. Dekat atau jauh? Jauh. Jaraknya sama ya, mau dekat, mau jauh sama jaraknya, sama-sama jauh gitu maksudnya ya. Bagaimana besar dan tinggi bayangannya kalau dengan objek aslinya? Halo Prinselo. Iya, Miss. Bagaimana besar dan tinggi bayangannya? Jawabannya adalah sama. Ya pendek juga bayangannya. Kalau dia kecil, imut-imut ya imut-imut juga bayangannya. Tinggi ya tinggi, besar ya besar. Ya jadi sama. Asli 100% dengan objek asli. Nggak mungkin di bayangan sini dua besar. Ternyata aslinya kecil kan nggak mungkin kan? Iya, begitu nah. Nanti siapa nih contohnya? Nah, ya. Dia sedang bercermin. Ya, ini kita anggap dia orang lain lah ya. Nah, jadi lihat. Mana yang asli sayang? Yang ini atau di luar? Yang di luar atau di dalam? Hah? Di dalam, yang ini yang asli. Miguel bilang yang ini, benar? Salah ya. Objek asli yang mana Nicholas? Di luar cermin. Ini adalah bayangan maya atau si semu, bayangan semu atau maya. Ya. Ya, ini adalah jaraknya itu sama, jarak dekat, sama-sama jarak dekat, ya kan? Kemudian tinggi dan besar bayangannya juga sama. Oke? Ya. Selanjutnya ada lagi nih, bisa contoh. Nah, ya. Sama juga, nah. Jarak benda dengan cermin, ya, ini yang asli dengan yang semuanya sama-sama sama jaraknya. Mau jarak dekat juga itu juga, jarak jauh juga sama jaraknya ya. Bayangannya tegak, dengarkan, bayangannya tegak, maya atau semu, besar dan tinggi sama besar.
dan sama-sama tinggi. Oke, ini adalah contoh cermin. Nah, cermin datar ya. Hilang bayangannya. Nah, tidak ya. Ini contoh aja. Biasanya kalau cermin datar nggak seperti ini. Ini siapa di sini? Tidak ada bayangannya hilang. Artinya nggak ada cerminnya. Nah, nggak ada kacanya, makanya nggak bisa berhias. Oke? Ini kan pakai cermin datar. Ini cerminnya diambil. Cuma bingkainya aja. Nah, ya. Jadi nggak terbentuk bayangannya. Benar nggak? Nah, nggak terbentuk bayangannya. Oke, sekarang ya. Cermin cekung. Coba lihat di buku, cermin cekung. Contohnya apa cermin cekung? Yang paling mudah aja deh. Sendok. Suka makan tiap hari? Oke, kalau suka makan tahu kan bentuk sendok? Nih, benar nih, ada yang cekung, ada yang cembung. Nah, bagian cembung itu yang dibaliknya. Ini adalah bagian yang cekung, yang biasa kamu pakai untuk membantu memasukkan makannya ke dalam mulut. Kalau seandainya kamu pakai yang cembung, bisa nggak? Yang cembung, yang dibalik. Pakai yang cembung, bisa nggak ambil nasinya? Nah, jadi kita menggunakan yang mana? Cekung, cermin cekung. Contohnya adalah sendok. Saya mau tanya dengan Kenshin. Coba kamu jelaskan bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Bagaimana bayangannya? Kenshin, bisa jawab? Halo Kenshin. Ya, Miss. Jelaskan bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Jadi kamu nggak bisa jawab ya? Kangkung. Nggak tahu dia jawabannya. Oke, saya ganti Catherine. Catherine. Halo. Miss. Coba kamu jelaskan bayangan yang terbentuk dari cermin cekung. Berarti bukunya nggak dibuka ya, Catherine. Coba Miss panggil dulu Jessica. Jessica, silakan Jessica. Ya, Miss. Jelaskan bayangan yang terbentuk dari cermin cekung. Bayangan cermin cembung, bayangannya tegak, ukuran bayangan Cekung. cengkung. Jika letak benda amat dekat dari cermin, bayangan tegak lebih besar dan semua semu maya. Jika letak benda cukup jauh dari cermin, bayangan Semu itu maya ya, bayangan yang tampak pada cermin di sini. Jadi kalau kamu bercermin di sendok cekung ini, kalau kamu terlalu dekat wajah kamu ke arah sendok cekung ini, bayangannya tegak, tapi lebih besar wajahmu kamu di sini. Nah, ya, di bagian si sendok ini, ya, kamu lebih besar bayangannya, tegak dan tidak asli alias semu atau maya. Nah, jika bendanya jauh bagaimana, Jessica? Jika bendanya jauh. jika letak benda cukup jauh dari cermin, bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Oke, bayangannya nyata terbalik dan diperbesar. Oke, jika letak benda jauh dari cermin, jauh sekali dari cermin, bayangan terbentuk
Halo, Jessica. Ya, Miss. Jika letak cermin dari bendanya jauh, bagaimana dengan bayangannya? Jika letak benda jauh dari cermin, bayangan nyata terbalik dan diperkecil, Miss. Oke, contohnya adalah bagian cekung si sendok, kemudian bagian dalam sensor, kemudian bagian dalam lampu mobil ya. Oke, selanjutnya cermin cembung. Nah, cermin cembung. Contohnya adalah spion mobil, kaca spion mobil. Atau gambar aslinya seperti ini. Ini saya kasih tunjuk. Nah, ini dia. Ya. Oke. Kaca spion mobil. Coba Miss mau tanya dengan Chelsea. Chelsea, bagaimana bayangan yang terbentuk oleh si cermin cembung? Bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil dan semu maya. Oke, kita dengarkan ya. Kata Chelsea, bayangannya tegak. Kemudian ukurannya lebih kecil dan maya bayangannya semu. Oke. Thank you ya. Makanya kita kalau mengendarai lihat dulu di spion. Kira-kira ada yang lewat nggak nih kendaraannya? Nah ya, jadi berhati-hati ya. Itulah kegunaannya ya, supaya kita di jalan raya lebih teliti dan lebih berhati-hati. Sekarang Nicholas Emilio. Masih di cermin cembung ya. Coba kamu jelaskan bayangan yang terdapat di cermin cembung. Bayangan yang terbentuk di cermin cembung. Nicholas Emilio. Cekung, sendok, kaca spion mobil, dan kaca yang ada di tikungan jalan. Saya bertanya bayangan yang terbentuk. Ya, saya bertanya bayangan yang terbentuk di cermin cembung. Coba jelaskan Lois Pan. Bayangan yang terbentuk di cermin cembung bagaimana? Dari gambar sudah bisa kita lihat ya. Lois. Yang lihat Tegak atau terbalik? benda yang semakin besar. Ini bendanya bagaimana nak? Apakah tegak atau terbalik? Lois, tolong fokus lah Lois ya. Ini kan nggak Balik. sulit ya. Coba Miss panggil dulu Alfiano. Alfiano. Ya, Miss. Coba jelaskan, ini adalah kaca spion termasuk dari cermin cembung. Bagaimana bayangan yang terbentuk dari cermin cembung? Bayangannya? Bayangannya tidak terbalik. Bayangannya tegak. Lalu ukurannya bagaimana? Ukuran bayangan? Ukurannya kecil. Ukurannya lebih Kecil. kecil. Bagaimana dengan bayangan yang dilakukan adalah nyata atau semu? Nyata. Bayangannya semu ya atau maya. Oke deh. Alfiana fokus dulu ya. Coba dulu Carlos. Ini bolak-balik ya kan? Kita ulangi lagi. Oke. Mana nih Carlos? Nah, ya kami. Carlos, ini adalah kaca spion mobil. Ini mau bertanya. Kaca spion mobil termasuk cermin cembung kan? Nah, coba kamu jelaskan bayangan yang terbentuk di cermin cembung. Cermin cembung membuat bukan itu nak, bayangan yang terbentuk bagaimana yang dijelaskan tadi seperti di apa tadi? Bayangannya membuat bukan itu nak, bukan ya. Coba dipanggil lagi.
Kenzo Gabriel. Halo Kenzo. Kenzo. Halo, Miss. Oke, ini adalah gambar kaca spion. Bagaimana bayangan terbentuk pada cermin cembungnya? Bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil dan semu maya. Iya, itu baru benar ya. Coba sekali lagi Kenzo. Yang ini. Bayangan cermin cembung. Bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil dan semu maya. Iya, semua apa maya ya. Baiklah. Yang terakhir adalah kaca yang ada di tikungan jalan termasuk cermin cembung. Sama ya. Jadi itu contoh dari cermin cembung juga. Kaca yang ada di tikungan jalan, di simpang seperti ini. Di posisinya sudah ada. Ini pernah lihat spion di simpang jalan raya. Ini bayangan terbentuk adalah tegak, ukurannya bayangan lebih kecil, nah seperti ini, dan bayangannya adalah maya yang diaktifkan atau semu. Sudah paham Karmelin? Kalau jalan-jalan lihat di simpang, oh benar ini adalah kaca yang ada di tikungan jalan, termasuk cermin cembung. Oke, baiklah. Kita lanjut di halaman 113. Saya dapat dibiasakan. Ini sudah minggu lalu ya. Jadi ini adalah kalau sudah dibiasakan artinya melalui dua medium ya. Saya ulangin. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya. Contohnya saja pada peristiwa kita melihat kolam berenang, ya. Kolam berenang terlihat dangkal, ya. Jika kamu lihat dari atas permukaan air, misalnya gini, kamu mau menyelam, tapi kamu posisinya di atas, tinggal mau jatuh ke bawah kan ada kan, yang tempat bagian pinggir, tapi posisinya di atas, gini caranya. Begini, kalau kolam tinggi dia. Kelihatannya kecil ya. Jadi kelihatannya dangkal si kolam kalau kamu lihat dari atas permukaan air. Ternyata kolam renang tersebut tidak dangkal ya. Kenapa Miss? Karena terjadi pembiasan cahaya dari air dari mana tadi? Dari air ke udara ya. Pembiasan cahaya tidak terjadi jika pengamat berada sejajar dengan garis bawah. Gambarnya sudah ada yang di sini, ya, sinar datang, ya, dengan sinar biasnya. Oke, sudah ada. Ini tinggal kamu lihat saja, ada di buku. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut saja ya. 114. Cahaya dapat diuraikan. 114. Cahaya dapat diuraikan. Ini dia menghasilkan warna pelangi. Nah, ya. Coba Miss panggil dulu Carla Livi untuk baca sedikit. Mau? Silakan Carla Livi. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Contoh benda-benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma kaca dan titik-titik air. Hasil penguraian warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Susunan warna tersebut disebut juga spektrum warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi. Ketika mengenai titik-titik air, cahaya matahari akan dibiaskan masuk ke dalam titik air.
Di dalam titik air, cahaya dipantulkan kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut. Selama proses pembiasan, cahaya matahari akan terurai menjadi berbagai warna. Nah, seperti ini. Oke, lanjut Carla. Pelangi bukanlah objek nyata. Bisa baca sedikit? Pelangi bukanlah objek nyata yang dapat disentuh maupun diraih. Pelangi selalu berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran karena titik-titik air berbentuk bulat. Oke, terima kasih Carla Lisi. Cahaya putih. Contohnya tadi apa? Cahaya putih. Miss mau tanya dengan Karlis. Halo Karlis. Cahaya dapat diuraikan. Contoh cahaya putih. Contoh cahaya putih adalah senter, Yang pertama yang paling besar itu apa? yaitu Yang paling besar di permukaan bumi. matahari. Iya, cahaya matahari. Oke, thank you ya Karlis. Jadi, si cahaya matahari, coba kita lihat cahaya. Merupakan cahaya yang warnanya putih ya. Cahaya putih lah namanya ya. Nah, cahaya putih matahari ini bisa dilewatkan oleh benda-benda yang mengalami penguraian warna. Ini dia. Coba perhatikan dulu deh, Excel ya, jangan seperti itu. Coba lipat tangannya nak. Oke, coba Excel kan anak yang pintar, lipat tangannya coba. Fokusnya ke arah papan tulis. Oke deh, gitu dong ya. Nah, cahaya putih dari si matahari ini bisa dilihatkan oleh benda-benda tertentu, tapi yang mengalami penguraian warna. Yang mengalami apa? Penguraian warna. Penguraian warna itu ada warna-warna yang bisa dihasilkan. Contohnya saja, warna apa ini? Coba Miss panggil lagi ya. Siapa ya yang jarang-jarang Miss panggil? Chloe ada, Chloe. Ya, Chloe Annabelle. Coba kamu sebutkan warna dari hasil penguraian. Apa aja nak warnanya? Ayo. Warnanya yang pertama adalah ada warna apa? Chloe yang dipanggil, Chloe. Ada Chloe? Chloe. Iya. Sebutkan hasil dari penguraian warna, nak. Ya, paling gampang ini Chloe. Warnanya apa saja, sayang? Coba Excel, bisa bantu Chloe. Warna merah, kemudian kuning, merah jingga, jingga dulu, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini adalah hasil dari penguraian warna. Nah, jadi contohnya benda yang bisa penguraian warna adalah prisma. Prismanya berbahan kaca. Nah, ini dia. Prismanya berbahan kaca. Bangun ruang. Prisma bangun ruang. Tapi dia harus yang berbahan kaca. Nggak boleh berbahan kayu. Kayak gini, kayu. Nggak boleh. Nah, yang bening bendanya. Baru bisa menghasilkan penguraian warna. Seperti pelangi. Nah, ya. Kemudian titik-titik air juga bisa. Contohnya ada hujan. Kan muncul pelangi kan? Jadi bendanya bisa prisma yang berbahan kaca dan titik-titik air. Makanya ada pelangi, ada hujan. Seperti ini. Jadi ini adalah alam.
Ya. Jadi kalau mau kita praktekkan harus ada yang ini. Pokoknya berbahan kacang. Ya. Selain itu, ya, proses terbentuknya pelangi juga bisa. Nih, ya. Ketika mengenai titik air, ya, cahaya matahari akan dibiaskan masuk ke dalam titik airnya. Ya, cahaya bisa dipantulkan kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut.